Oke. Nah, jadi ada 5 hal yang perlu teman-teman perhatikan kalau teman-teman mau salon dan barbershopnya diantri. Soal waktu. Jadi yang pertama sekali, salah satu alasan kenapa orang-orang akhirnya membuka bisnis salon, pastinya ya selain cuan, yang pertama adalah waktu, kebebasan waktu. Jadi tadi ada ya dari Kak Santi ya, salon Kak Santi ada 13 karyawan. Ada 13 karyawan. Itu kira-kira untuk nge-manage-nya Kak Santi boleh sharing juga ya ke kita ya. Jadi kalau Kakak pengalaman di salon ini gimana? Selain Kak Santi juga teman-teman yang lain nih selama menjalankan salonnya selama 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun tadi ya, itu berapa lama teman-teman udah em, selain seberapa lama teman-teman udah menjalankan bisnis salonnya, apa aja pengalaman yang teman-teman rasakan selama menjalankan bisnis salon ini? Nanti deh, nanti aja. Nah, saya punya cerita buat teman-teman semua. Jadi ada salah satu salon di Kota Medan ya, saya nggak sebutkan nama salonnya. Nah, beliau bilang seperti ini. Jadi saya pernah punya banyak sekali cabang. Saya punya cabang di Jakarta, saya punya cabang di Bali juga, saya punya cabang di Jogja, walaupun saya domisilinya di Medan. Waktu itu karena saya cuan oriented ya, maksudnya saya orientasinya yang penting keuntungan, 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 uang, uang, uang gitu ya. Em, Lama-lama bisnis itu memang saya kerjakan dengan sepenuh hati, saya kerjakan semuanya benar-benar saya konsep, tapi lama-lama ada masa di mana saya merasa capek, saya ngerasa lelah banget gitu. Nah, apalagi ya pertimbangannya ya kalau untuk salon owner nggak semuanya perempuan, ada juga mungkin yang owner salonnya cowok gitu ya. Tapi pertanyaannya, teman-teman mau sejauh mana salonnya berkembang? Apakah salon teman-teman itu hanya memang didedikasiin supaya bisa dapat uang aja setiap setiap hari untuk income harian, atau teman-teman memang pengen salonnya itu jadi sebuah usaha yang ada ekosistemnya, sebuah usaha yang dia bukan cuman untuk nguntungin diri sendiri aja, tapi juga bisa nguntungin orang lain, bisa ngasih yang terbaik juga. Selain sama pelanggan kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, kalau saat ini saya mengerti sekali teman-teman owner salon pasti ada beberapa ya yang mungkin pertimbangannya kenapa mungkin belum hiring karyawan, karena mungkin gini, Kak, nanti kalau misalnya hiring karyawan, budgetnya belum cukup, terus juga ini salonnya juga aku masih belum tahu nih gimana ngembanginnya gitu kan, makanya kalau nge-hiring karyawan takutnya nanti gimana-gimana gitu ya. Nah, tapi salah satu pertimbangan yang satu ini ya teman-teman, soal waktu, ini juga layak sekali untuk kita jadiin pertimbangan. Teman-teman pasti pengen punya kehidupan yang bukan cuma ngurusin usaha melulu 24 jam satu hari, bener ya? Apalagi untuk kakak owner salon ya, cewek-cewek nih biasanya ya, itu pasti juga kan mengurusi rumah tangga juga, terus juga mengurus anak juga, mendidik anak, dan pekerjaan domestik lainnya. Jadi salah satu faktor waktu ini itu juga layak untuk kita pertimbangkan kita untuk bisa lebih baik lagi di manajemen salon, dan kita mulailah juga untuk punya pertimbangan atau mulailah kita budgeting untuk kita punya orang lain yang bisa kita delegasikan untuk mengerjakan salonnya kita gitu ya. Nah, buat kakak owner salon yang udah punya karyawan nih, nah nanti bakal saya bahas lagi ya lebih lanjutnya gimana cara managingnya supaya lebih baik gitu ya. Halo Kak Arsi, saya salon Boyolali ya. Wah, kita dapat teman baru lagi nih dari Boyolali. Boleh Kak di-share di kolom komentar udah berapa lama salonnya buka dan ada berapa karyawan di salonnya?
Nah, jadi ngomongin soal waktu ini juga, itu nggak akan lepas juga teman-teman dari yang namanya sistem. Sambil yang udah join duluan ya ke kelasnya, yang udah punya, oh ini Kak Sinta, saya sudah 8 tahun Kak salonnya berjalan. Eh 3 tahun ada 4 karyawan. Baru 1 tahun Kak dan karyawannya saya juga masih dua. Penting sekali ada satu hal nih, gimana caranya supaya salonnya teman-teman selain kita juga bisa dapat cuan, bisa dapat waktu, itu adalah teman-teman bikin sistem di salonnya. Boleh ya di kolom komentar teman-teman yang tadi yang udah join duluan. Kalau teman-teman nih gimana kalau di salonnya? Sistemnya maksudnya eh, bisa beda-beda ya masing-masing salon. Ada salon yang menerapkan, oh Kak, aku gaji pokoknya itu nggak terlalu gede sih, tapi di bagian bonus aku tuh gede misalnya gitu. Atau Kak, aku salonnya itu bukanya itu sampai malam. Karena ternyata pelanggan aku itu banyak yang setelah pulang kerja ya nyalon gitu. Jadi ini kejadian juga teman-teman di salon salah satu salon di Medan. Mereka mempekerjakan bukan perempuan ya, jadi kayak cowok yang memang bisa terbiasa di dunianya perempuan, maksudnya entah potong rambut atau treatment di salon, dan mereka buka sampai jam 11 karena itu tadi rata-rata pelanggan mereka pulang kerja baru bisa nyalon. Nah, kalau teman-teman gimana nih di salonnya? Boleh ya kita sharing di kolom komentar ya. Sambil saya lanjut ya teman-teman, ngomong-ngomong soal membangun sistem di salon, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ini adalah hal kedua yang harus diperhatikan kalau teman-teman mau salonnya teman-teman diantri. Oke Kak Sinta, kalau saya normal sih buka jam 10 sampai jam 17. Oke, sorry. Kita mute dulu ya, biar teman-teman yang lain bisa kedengaran suara saya. Nah, customer focus. Um, Tahukah teman-teman ya, ada yang salonnya itu kita kita ngelihatnya nih dari segi tampilan luar tuh bagus banget. Furniturnya oke, pencahayaannya bagus, alat-alatnya juga canggih-canggih. Bahkan kalau bisa dibilang dari segi harga juga nggak yang mahal banget, tapi juga bukan yang termasuk yang murahan gitu ya. Ada, tapi kok sepi ya salonnya. Jadi saya juga ngeliat ya ke owner-owner yang salon yang lain, saya tanya gitu. Nah, kenapa ya kok bisa kayak gitu kejadiannya? Eh, saya coba untuk ulik-ulik lagi. Ternyata kalau dari segi customer, mereka bilang gini. Iya sih Kak, memang salonnya itu dari segi furniturnya, dari segi semuanya tuh serba kekinian. Alat-alatnya canggih, bagus-bagus semua gitu. Tapi saya nggak suka ke sana, bukan karena harga juga, karena di sana itu nggak enak. Jadi waktu saya ke sana Kak, itu misalnya gini, karyawannya itu satu apa ya kayak saling misalnya saling ngobrol. Walau misalnya dia sambil ngerjain treatment gitu ya. Nah, yang satunya sambil ngobrolin hal-hal yang saya rasa nggak relevan sama saya gitu. Nah, ini salah satu hal yang kita perlu benar-benar perhatiin teman-teman, customer focus. Jadi selain tadi mindset di awal, kita sebagai owner salon, sebagai owner barbershop, kita harus ngeh kalau alasan saya buka salon itu bukan cuma saya pengen dapat uang hari ini, tapi saya juga pengen salon saya berkembang, salon saya punya sistem. Nah, selanjutnya sistem yang harus diterapkan adalah customer focus ini. Jadi di customer focus, coba yuk kita ini kita sambil evaluasi ya teman-teman. Saya yakin dan percaya teman-teman yang udah berpengalaman bertahun-tahun di salon pasti punya banyak pengalaman seputar customer di salon ya. Ada customernya yang aduh Kak, aku udah pernah loh coba ke salon ini, treatmentnya sama tuh, tapi harganya di sini kok lebih mahal. Ada ya yang kayak gitu, mungkin pengalaman dari teman-teman owner salon. Ada juga yang um,
akhirnya karena persaingan harga, salon-salon yang lain ya sekitar-sekitarnya kita tuh jadi kayak banting-banting harga gitu. Dan customer kita jadi banding-bandingin harga ada ya. Eh, Banyak lagi pengalaman teman-teman owner salon pasti ngalamin. Tapi customer focus di sini itu lebih bukan hanya soal harga, tapi soal bagaimana teman-teman memperlakukan customernya. Nah, gini, di salonnya teman-teman udah seperti ini belum? Jadi misalnya nih contoh ya, kita ambil misalnya customer kita mau smoothing misalnya gitu. Nah, ada loh ada loh customer yang dia nggak tahu abis ini ngapain, abis ini ngapain, abis ini ngapain gitu. Salah satu tips juga dari salah satu owner salon yang sukses, salonnya udah buka cabang di mana-mana dan udah tersistem, beliau bilang gini ke saya. Jadi salah satu cara nih Farah supaya salon kamu juga enak orang tuh mau datang, salonnya itu jadi ketika dia komunikasi sama customernya dia bilang gini, Kak, jadi kita ini misalnya contoh ya, kita cuci dulu ya, kita cuci dulu rambutnya. Nah nanti setelah ini kita krimbat misalnya gitu, kita krimbat. Nah baru prosesnya apa lagi, prosesnya apa lagi, prosesnya apa lagi. Jadi customer kita ngerasa, oh ternyata kira-kira nih ini akan habis waktu di 2 jam misalnya gitu. Jadi customer kita punya gambaran kira-kira habis waktunya berapa lama. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita harus coaching untuk bisa bikin customer focus ini teman-teman. Kita harus mau untuk nge-coaching nge-coaching karyawannya kita apa-apa aja sih hal-hal yang mereka bisa katakan ke pelanggan mereka. Jadi jangan asal nyablak gitu ya. Kadang-kadang gini, Kak, udah umur berapa misalnya gitu kan, kayak basa-basi orang Indonesia lah ya. Udah umur berapa? Umur misalnya 35 gitu. Oh iya Kak, anaknya udah berapa? Aku belum nikah Kak, misalnya gitu. Loh kok Kak belum nikah? Kenapa Kak belum nikah? Umur 35 kan udah apa nih? Udah matang-matangnya ya untuk nikah. Nah, itu juga itu juga pasti bikin customer nggak nyaman, walaupun itu hal-hal kecil ya teman-teman. Kalau untuk hal-hal besar, kalau mungkin kayak dari segi produk, dari segi treatment, teman-teman yang udah punya salon bertahun-tahun, saya yakin ahli di situ. Tapi kadang luput juga hal-hal kecil yang seperti ini di bagian customer focus. Terus juga ini mindset yang teman-teman harus tanemin soal banting-banting harga tadi ya, mungkin kejadian di teman-teman. Orang yang datang ke salon itu pasti orang yang punya duit dalam tanda kutip gini, kebutuhan, jadi kan kebutuhan untuk di salon itu kan udah tambahan ya teman-teman, tapi ada kok yang menjadikan kebutuhan utama kalau dalam tanda uang keuangan mereka aman gitu. Nah kalau gitu orang-orang yang datang ke salon artinya orang-orang yang memang punya duit. Jadi, selama teman-teman bisa kasih treatment terbaik, teman-teman bisa kasih plus ya untuk di bagian customer focus, mudah-mudahan walaupun harga mungkin katakanlah jauh lebih sedikit dari salon-salon yang lain, pasti salon teman-teman juga bakal diantri. Walaupun ya memang gini juga, kadang-kadang ya ada di beberapa lokasi, jadi juga tergantung lokasi di mana salon itu dibuka ya. Ada salon yang dia mungkin katakanlah mungkin di daerah yang tidak terlalu dari segi daya beli nggak terlalu gitu kan ya. Uh, tapi dia ngarep juga untuk bisa customer fokus tadi, enak dilayanin. Dan ya karena ini bisnis jasa ya teman-teman, jadi memang customer fokus ini nggak bisa lepas sama sekali. Saya baca komen ya. Kak Sinta tadi jam 10 sampai jam 5. Terus ada Kak Santi, saya buka dari jam 10 sampai 9 malam by appointment, tapi kadang kita bisa sampai jam 1 malam, wow. Atau menjelang pagi, biasa klien yang perawatan coloring, wow. Ini customer focus yang cukup bagus, bagus juga, tapi memang mungkin tidak bisa diterapkan ke semua orang ya. Jadi customer focus ini itu tentang uniknya teman-teman juga di salon gitu. Misalnya contoh ya tadi salonnya Kak Santi, oh ternyata bisa sampai jam 1 malam. Itu saya rasa oke banget sih. Tapi memang kalau salon yang lain tidak bisa
menjangkau sampai buka jam berapa gitu ya. Mungkin harus ada hal-hal unik lainnya yang teman-teman tawarkan di salon teman-teman supaya menarik customer jauh lebih banyak. Apalagi ini ya di bulan puasa ya. Di bulan puasa treatment-treatment tertentu itu bisa kok dilakukan ya selama bulan puasa ini. Dan apalagi nih ya nanti menjelang Lebaran tuh biasanya orang-orang THR udah turun, gajinya udah turun, otomatis salon tuh kalau saya lihat ya pasti rame dan uh, biasanya di salon bisa jadi juga ya kewalahan juga untuk sampai nangani wow banyak banget ini yang datang ke salon. Kalau salon teman-teman gimana nih? Di bulan puasa, di bulan nanti menjelang Lebaran, biasanya gimana kondisi salonnya? Ini juga kan udah pasca pandemi ya teman-teman. Kalau pasca pandemi kayak gini kan udah enak ya, maksudnya nggak ada lagi ketakutan, aduh nanti takut kena COVID atau apa gitu ya. Rame Kak jelang Lebaran, iya. Rata-rata memang seperti itu. Tapi di bulan puasa ada juga beberapa salon yang kebetulan saya juga baru kunjungan ke salon ya, salon di Medan. Saya lihat malah bulan puasa saya pikir nggak rame gitu. Ternyata bahkan dari jam 11 sampai jam 4 itu salon rame terus di bulan puasa. Habis Lebaran juga rame, masih banyak yang mudik. Wah, ini Kak Arsi Salon mudik nggak Kak? Kalau nggak mudik bagus sih, maksudnya tetap menghasilin cuan ya Kak dari menjelang Lebaran sampai ke Lebaran ya. Oke, kita lanjut next. Mudik Kak jeng ortu. Oh, eh ya. Jadi tadi saya udah jelasin ya, tadi kayak Kak Arsi udah masuk waktu waktu saya sempat jelasin di bagian time tadi. Memang yang paling berharga itu ya selain kita memang dapat cuan ketika punya bisnis, itu ya waktu gitu. Waktu berharga bukan cuma bareng sama teman-teman, bareng sama anak ya, terkhusus bareng sama keluarga pasti juga bareng sama keluarga, apalagi pas Lebaran gitu ya. Uh, kalau kalau memang peluangnya masih ada nih saya saranin mungkin ya untuk Kak Arsi Kakak hiring deh orang yang mungkin tidak merayakan Lebaran beberapa gitu ya. Terus juga ya udah mereka tapi nggak harus banyak mungkin satu atau dua orang dan mereka ditugasin di salon jadinya salonnya tetap buka walaupun pasca Lebaran gitu. Saran ya Kak dari saya. Tapi ada trik tertentu nih Kak. Tapi kan aku ini ya lagi di kampung. Aku gimana nge-tracking salonnya kalau misalnya aku lagi di kampung. Sedangkan kan takut juga gitu ya buka salon owner yang nggak ada lagi keluar terus ini gimana gitu. Nah, nanti saya akan kasih lagi kupas lagi gimana caranya teman-teman bisa jalan-jalan tapi salon tetap jalan. Nah, ini yang ketiga ya teman-teman. Hal yang perlu diperhatiin kalau salon dan barbershop teman-teman mau diantri. Beauty worker well-being. Jadi ini memang bahasa bahasa kampung saya ya. Jadi bahasa orang kampung saya sering sebutnya beauty worker well-being. Tapi kalau di Indonesia itu kita nyebutnya kita memperhatikan kesejahteraan karyawan kita juga. Nah, jadi gini, tadi saya ada sebut ya, ada beberapa salon yang dia mungkin tidak menerapkan gaji utama itu nggak terlalu gede, tapi di bonus gede gitu ya. Ada yang nerapin di bagian bonus nggak gede, tapi di gaji utama gede. Ada lagi yang macam-macam deh pokoknya. Uh, Owner salon tuh biasanya pasti punya rules masing-masing. Nah, tapi yang ini juga kita harus perhatikan kalau teman-teman mau balance antara customer service-nya tadi ya, terus juga teman-teman jadi punya waktu tapi salahnya tetap jalan karena ini usaha jasa, artinya orang yang mengerjakan itu harus sesuai dengan standar kita dong, bener ya? Nah pertanyaannya, teman-teman yang hari ini datang kakak owner salon udah punya SOP yang jelas belum untuk para pekerja di salonnya? Tadi saya ada sampaikan di bagian slide kedua ya customer focus tadi saya ada sampaikan kadang ya customer itu nggak nyaman karena yang kerja malah gosip malah gosip sesama orang kerjanya gitu sambil ngerjain padahal orang tuh waktu mau ke salon tuh bener-bener nyari kenyamanan loh. Orang-orang tuh pengen relax, orang-orang tuh pengen ya dapet yang enak gitu. Orang-orang nggak pengen dapet pertanyaan-pertanyaan
yang menyangkut pribadi orang nggak pengen. Nah, tapi itu kan dari segi customer ya. Kalau dari segi orang yang mengerjakan treatment atau karyawannya kita, hal-hal yang harus diperhatiin adalah gini. Selain kita juga punya SOP, kita kasih tahu misalnya datang jam berapa. Kalau itu tuh kayaknya saya yakin pasti teman-teman udah bikin ya, kayak datang di jam berapa. Terus juga jadi ada salah satu trik juga supaya karyawannya kita semangat gitu ya untuk lebih banyak ngerjain bonus. Nah, bonus itu kayaknya hal yang pastinya bikin semangat gitu. Tapi kadang-kadang saya temuin ya beberapa owner salon bingung nyatet bonusnya gimana, sampai kadang-kadang tuh harus buka buku lagi gitu kan. Oh, kamu ngerjainnya berapa berapa orang nih gitu. Loh, aku ngerjainnya Kak 10 orang gitu kan. Tapi di catatan kita misalnya tidak 10 orang. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang juga bikin karyawan diem-diem, kok kayak gini sih manajemen di salonnya gitu ya. Terus beauty worker well-being ini kita juga bisa gimana caranya dari omset yang kita hasilkan di salon, kita juga ngasih, katakanlah misalnya seperti ini ya. Kalau misalnya ternyata karyawan kita ada yang jobnya bagus, maksudnya kerjaannya bagus, itu nggak ada salahnya juga kita kasih apresiasi. Kita kasih apresiasi di sini nggak harus selalu berbentuk uang, tapi kita mungkin bisa kasih kayak best best beauty specialist bulan ini, misalnya seperti itu. Jadi rekognisi kecil. Dan juga jangan lupa teman-teman, kita bisa kasih misalnya contoh nih, kita ingat hal-hal kecil tentang mereka. Misalnya kapan mereka ulang tahun, kita mungkin kasih perayaan ya, walaupun perayaannya nggak terlalu gede, perayaan kecil-kecilan. Oke, teman-teman dengar suara saya? Ada gangguan teknis sedikit. Kalau sekarang masih pada sibuk kerja customernya, oke. Jelang Lebaran rame Kak, pada mencetak diri, kadang sampai lembur. Kalau saran saya sih pada saat hari besar ya Kak, sampai ramenya. Oke, sorry ya teman-teman ada eh, teknis sedikit. Oke, slide saya kelihatan teman-teman?
Oke, kita lanjut ya. Beauty worker well-being. Tadi saya sampaikan ya ke teman-teman, kita ngasih kesempatan juga untuk untuk karyawan kita. Mungkin bisa jadi nih, karena kan mereka kan langsung ya, langsung di lapangan. Mereka tahu apa mungkin hal-hal yang langsung dirasakan sama customer. Nah, kalau kita benar-benar bisa bisa benar-benar Oke, kita lanjut dulu ya tanpa slide. Nah, tadi masih ngomongin soal karyawan ya tadi, kesejahteraan karyawan. Kadang-kadang karyawan kita itu punya banyak masukan yang dia itu ngerasa segan untuk ngasih masukan ke kita, mungkin karena ngerasa kita atasan ya, jadi kan kayak aduh aku mau ngasih tahu nanti takut dimarahin atau apa gitu. Makanya penting juga kita membangun bonding ke karyawan kita supaya mereka ketika mungkin ada masukan dari customer, mereka mau proaktif untuk ngasih masukan ke kita. Karena kalau terlalu terlalu kaku juga mereka pasti segan untuk ngasih tahu hal-hal yang urgent yang sebenarnya baik untuk perkembangan salonnya kita. Karena sebagai owner kan kadang kita nggak langsung terjun ya, nggak langsung terjun. Tapi kalau ada teman-teman owner salon yang langsung terjun, bagus juga. Cuma kalau tujuannya memang untuk tidak 24 jam di salon, otomatis kita kan harus menyerahkan ke orang lain. Nah, karyawan kita yang akan ngasih updatean lebih lanjut tentang apa yang terjadi di salonnya mereka. Makanya kita butuh untuk memperhatikan well-being-nya mereka juga gitu. Jadi bukan hanya soal customer aja, tapi juga kita memperhatikan siapa atau orang-orang yang kerja bareng sama kita, seperti apa sih mereka happy nggak ya? Mereka ekspektasinya sesuai nggak ya sama kita?
kadang gini juga, saya nemu ya di beberapa owner salon mereka bilang gini, padahal kak, aku udah kasih loh kak gaji yang cukup tinggi lah menurut aku gitu, tapi dia sebulan langsung pergi misalnya gitu, atau gini, ada sih kak, dia itu kalau dari segi attitude bagus, tapi skillnya nggak terlalu gitu. Tapi nanti kalau misalnya aku ajarin, nanti dia kalau udah pintar, dia bakal ninggalin aku gitu. Pernah ngalamin nggak teman-teman? Kedilemaan-dilemaan yang kayak gitu. Kebetulan waktu saya datang ke beberapa salon ada yang ngalamin kayak gitu. Nanti kak, aku udah ajarin dari awal sampai semuanya gitu ya. Terus dia kabur, dia bikin salon sendiri atau uh, kita udah kasih gaji setinggi itu gitu kan menurut kita, tapi dianya ngerasa nggak nyaman, dianya ngerasa kayaknya kurang cocok. Jadi uh, orang yang kerja di salon ini juga sebenarnya dilema yang banyak dialamin owner salon. Nah, ini kita butuh untuk mengenali sebenarnya salonnya kita itu masalahnya di bagian apa. Karena uh, karyawan yang pekerjaannya baik, yang bisa ngasih treatment dan service terbaik ke customer kita, itu juga indikator yang bikin orang mau datang lagi ke salonnya kita, orang mau datang lagi ke barbershopnya kita. Nah, ini belum ada muncul ya slide-nya teman-teman, tapi selanjutnya yang saya mau sampaikan adalah kemampuan berorganisasi. Nah, jadi kalau untuk owner salon, gimana sih caranya supaya kita bisa satu dari segi modal nggak boncos ya, maksudnya dari segi modal barang-barang ya kita tahu ini berapa banyak dipakai, atau mungkin dari teman-teman ada nggak owner salon yang di salon juga jualan produk? Mungkin jual kalau di beberapa salon saya lihat ya ada yang jual produk-produk untuk spesialis hanya untuk rambut aja gitu. Atau ada juga yang ternyata jual skincare juga di salonnya. Ada jual yang lain-lain deh, ada juga yang di salonnya itu sambil ngejual. Nah, kalau kemampuan berorganisasi kita tadi ya, kita nge-managing, kita harus bisa tahu budgeting yang pas terkhusus untuk inventory, karena kadang-kadang nih dari segi karyawan nggak boncos sih, maksudnya hitungan-hitungannya udah pas, semuanya udah oke gitu kan, tapi di bagian inventarisnya nih yang kadang-kadang miss. Uh, Kok ini orang makainya boros ya gitu untuk krim-krim bat misalnya. Nah, jadi kalau kita masih pakai pencatatan biasa atau pakai pencatatan buku, kita itu biasanya pasti nggak akan bisa luwes gitu ya. Nah, makanya teman-teman butuh yang namanya aplikasi. Nah, jadi Farah hari ini mau ngasih tahu ya. Farah hari ini mau ngasih tahu kalau teman-teman di webinar kali ini selain saya kasih tips and trick juga, nanti kita bakal buka Q&A. Ternyata ada aplikasi ya namanya POS Salon Kita. Nah, udah pernah dengar belum sebelumnya teman-teman owner salon ada aplikasi namanya aplikasi POS Salon Kita. Nah, aplikasi ini gunanya untuk apa ya, Far? Nah, aplikasi ini teman-teman, ini saya sambil screenshot layar aja ya, sambil screenshot layar. Aplikasinya teman-teman bisa download, kalau teman-teman pengguna Android, teman-teman bisa download dari Play Store, namanya POS Salon Kita. Nah, kalau teman-teman pengguna iOS, teman-teman bisa login dari Safari ya, atau dari Chrome-nya, dari web browsernya pos.salonkita.id. Oke, tampilan aplikasinya cukup sederhana ya teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang ngerasa, aduh kak, aku nggak biasa lah pakai aplikasi gitu, udah terbiasanya, ya udah main catat aja gitu kan ya. Kita aplikasinya ini itu simple, jadi teman-teman bisa pakai dengan mudah, nggak perlu harus bisa ahli akuntansi dulu gitu kak, nggak harus ya. Jadi aplikasinya ini memang didesain untuk para owner salon dan juga untuk owner barbershop. Aku juga nggak bisa masuk.
Eh, ya tadi ada kayaknya teman-teman yang sempat terkeluar ya dari kelas kita hari ini. Udah kelihatan belum ya slide-nya? Sorry, bukan slide. Langsung saya demoin aja aplikasinya. Recording in progress. Oke, saya tes suaranya masih gema? Enggak ya? Belum kelihatan ya? Aplikasi. Oke, jadi saya langsung tampilin ya teman-teman aplikasinya. Kalau teman-teman lihat ya aplikasinya itu yang ada tulisannya POS Salon Kita ya teman-teman. Nah, jadi aplikasinya ini itu sangat simpel sekali ya untuk dipakai. Tapi karena saya jelasin aplikasi hari ini ya teman-teman, jadi aplikasinya kelihatannya masih 00 ya. Padahal kalau owner salon yang udah pakai, itu tuh kelihatan, langsung kelihatan. Jadi kayak penjualan hari ini berapa, transaksinya berapa, member barunya berapa, customer barunya berapa, itu langsung kelihatan semuanya. Nah, jadi saya langsung kasih tahu aja nih ke teman-teman fitur-fiturnya itu apa aja sih dari aplikasi salon kita. Nah, di aplikasi salon kita ini itu ada inventory, ada barang juga, ada jasa, ada paket, ada hadiah dan juga expense. Nah, kalau di bagian inventory ini teman-teman bisa save ya. Tadi saya udah sampaikan juga, misalnya di salon atau di barbershop ada berapa ya air galon, alat catok, terus ada berapa misalnya supplies kalau teman-teman misalnya saya ambil contoh ya dia pakai ini CBD College misalnya gitu atau krim-krim bat strawberry ya ada ini ada Gordon ada berapa ada jedai untuk hadiah ada berapa aset ini juga bisa dicatat melalui inventory jadi tampilannya sederhana teman-teman bisa langsung akses seperti ini dan tinggal ditambah aja. Nah, kalau untuk barang, nah ini kita bisa tambahkan barang-barang yang kita jual ya teman-teman dari sini. Jadi nanti ketahuan ada berapa barang yang terjual, inventorinya berapa yang habis, ini semua bisa dicek di inventory dan juga di bagian barang. Nah, kalau di bagian jasa, misalnya nih salah satu, ini contoh ya, salonnya kita itu ada misalnya jasanya cream bath, cuci kering, terus juga ada nail art cat, ada styling blow ya. Ini tergantung dari salonnya teman-teman jasanya nanti tinggal dimasukin aja semuanya dan kita ada paket. Biasanya kalau mau lebaran gini ada ya paket-paket yang teman-teman bisa tambahin supaya lebih menarik. Jadi di paket ini teman-teman bisa tambahin tinggal tambahin aja jasanya mau di mix dengan jasa apa aja, terus tinggal kasih harganya berapa dan nanti customer kita bisa langsung akses harga paket. Dan juga untuk hadiah, siapa tahu nih ya di salonnya teman-teman
itu juga menyediakan supaya customer mau datang lagi gitu ya. Misalnya untuk mereka yang treatment sampai ke beberapa poin, sampai ke 5 poin, 100 poin, atau 20, 50, bisa ditambahkan di sini semua, dan hadiahnya tergantung dari kita tinggal masukkan di inventory-nya aja. Nah, kebetulan ini belum ditambahin, jadi di inventory-nya belum ada ya sama sekali. Tapi teman-teman bisa tambahin dari situ. Dan berapapun pengeluaran di salon bisa dicatat melalui bagian expense. Jadi ada pengeluaran mungkin entah pengeluaran listrik ya, mungkin untuk makan siang karyawan atau sewa bangunan, uang air atau wifi ya, semuanya itu bisa dimasukkan di bagian expense. Nah, terus kalau untuk tambah transaksinya ya, jadi teman-teman bisa lihat kita bisa transaksi onsite atau booking. Kalau untuk transaksi onsite ya, itu bisa kita bahkan punya database nomor customer kita, entah itu yang member ataupun non member. Jadi kalau nih, ini juga salah satu banyak yang terjadi ya di salon. Customer tuh ada komplain kayak gini, Kak, masa aku cat rambut di sini baru 2 bulan udah luntur misalnya gitu ya. Terus kita bingung, kamu customer yang mana gitu ya? Karena kan customer di salon itu kan silih berganti, datang terus, datang pergi. Kita kan nggak selalu tanda customer kita siapa yang datang ke salon gitu ya. Nah, jadi supaya bisa lebih mudah trackingnya, itulah gunanya ada data customer juga dari aplikasi ini. Jadi dari aplikasi ini teman-teman bisa langsung tambahin ya melalui nomor handphone atau emailnya. Ini kita ambil langsung contoh aja orang yang udah terdaftar di sini. Saya ambil contoh misalnya customer-nya yang ini ya misalnya. Nah, layanan dibeli teman-teman bisa tambahin barang yang udah teman-teman input sebelumnya. Jasa juga ya, kita ambil contoh misalnya tadi yang Kak Debbie tadi, dia misalnya ambil styling catok misalnya gitu. Nah, styling catok di salon ya supaya karyawan kita tambah semangat ya, dia kan harus tahu ya dia udah ngerjain berapa treatment, ngerjainnya apa aja. Nah, jadi kita bisa tambahin di sini handler ini karyawannya ya siapa yang mengerjakan. Misalnya contoh kita yang mengerjakan, sorry diganti. Misalnya ini Deviani ya. Nah, ini di bagian handle by, teman-teman bahkan bisa nih, saya kebetulan baru beberapa hari lalu ketemu owner salon yang dia makeup dan hairdo yang ngerjain itu ada 2 orang. Nah, jadi bisa ditambahin nih, teman-teman. Jadi bisa ditambahin handle-nya itu berapa orang, jadi nanti di bagian fee-nya itu bisa langsung aja dibagi 2. Nah, ini saya kasih contoh kalau misalnya yang mengerjakan ada 2 orang ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi di aplikasi ini itu akan ada 4 divisi ya teman-teman. Jadi yang pertama super admin. Super admin itu owner ya. Jadi owner akan full akses seperti yang saya tampilkan ini, bisa input transaksi, bisa cek laporan keuangan, bisa tahu siapa member, non member, karyawannya berapa, bahkan update payroll. Untuk penggajian juga teman-teman bisa melalui aplikasi ini. Nah, jadi tadi kan saya sampaikan ya, tadi ada salon yang bilang sebenarnya setelah Lebaran kan juga rame gitu kan, tapi karena mudik jadinya tutup salonnya gitu. Terus saya sampaikan, Kak coba nih hiring orang yang mungkin tidak mudik gitu ya, yang masih mau ngerjain salonnya gitu. Tapi kan kakak lagi di luar kota. Nah, terus gimana mantaunya? Nah, jadi melalui aplikasi ini, misalnya contoh ya, ini waktu transaksinya misalnya hari ini jam 11.30 gitu. Nah, jadi tadi saya bilang ada 4 divisi ya teman-teman. Ada untuk owner salon akunnya, ada juga untuk admin manager, atau biasa kalau di salon tuh sebutnya kita kayak punya orang kepercayaan yang biasa ngatur salonnya kita. Terus ada tampilan kasir ya, jadi bagian kasir dia nggak bisa otak-atik di bagian waktu transaksi ini teman-teman. Jadi kasir hanya bisa masukkan transaksi aja. Nah, ini juga upaya kami untuk mengurangi kecurangan pastinya. Jadi supaya kasir itu ya hanya bisa input transaksi aja gitu. Jadi teman-teman bisa tracking, bisa jalan-jalan, tapi salon tetap jalan. Nah, kita klik ya misalnya simpan. Kita klik simpan, ketahuan.
Jadi walaupun teman-teman lagi mudik nih, teman-teman lagi mudik atau lagi pergi atau lagi ada acara, teman-teman bisa pantau ada berapa ya customer yang datang ke salonnya aku hari ini gitu. Nah, jadi bisa dilihat ya, ini ada pelanggan namanya Debray. Dia lagi treatment. Nah, dia lagi styling catok dikerjain sama Deviani dan dikerjain oleh Siti gitu. Nah, jadi teman-teman bisa cek langsung. Nah, kalau nanti dia sudah bayar, teman-teman bisa klik di bagian bayar. Kita juga ada metode pembayaran yang teman-teman bisa bikin sendiri, jadi nggak harus cuma cash, debit, kiris, dan transfer, tapi juga bisa ditambahin yang lain. Jadi ini bisa fleksibel. Jadi misalnya kita taruh di cash ya. Nah, dia jadi berganti statusnya ya dari sedang berlangsung jadi sudah selesai. Nah, jadi kalau udah selesai artinya ini udah masuk transaksinya dan udah masuk juga uangnya. Nah, Kak, kalau misalnya nih aku lakukan kesalahan, ini bisa dihapus nggak? Bisa, Kak. Jadi ini bisa dihapus, tapi hanya bisa dari akun owner dan juga admin manager. Kalau akun kasir nggak bisa hapus. Karena kalau nanti dihapus, khawatirnya itu tadi ya, kasir bisa ngutak-ngatik sembarangan. Makanya jadi di bagian kasir kita tidak kasih akses untuk hapus, tapi di bagian untuk admin manager dan juga owner itu bisa transaksinya dihapus. Nah, oke. Itu tambah transaksi tadi. Nah, jadi ini tampilan super admin ya yang tadi saya sampaikan untuk owner salon. Kita juga lengkap ya kakak-kakak, kita juga punya marketplace. Nah, jadi marketplace ini apa? Marketplace untuk teman-teman owner salon ya yang menjadi mitranya salon kita, teman-teman bisa punya akses untuk salonnya teman-teman itu ada di aplikasi salon kita khusus marketplace atau aplikasi ini artinya untuk customer. Jadi misalnya nih ya, kita cek ya, misalnya ada ini ada Zoe Salon. Nah, Zoe Salon lagi bikin paket mahasiswa nih. Kadang-kadang kan customer tuh gini ya. Memang sih sekarang zaman udah canggih ya. Sosial media ada, terus juga mungkin Google juga bisa nampilin salonnya teman-teman di mana, nomor handphonenya berapa. Tapi nggak semuanya nge-cover untuk sampai ke tahap treatmentnya ada apa aja, deskripsinya ada gimana gitu. Nah, jadi customer-nya teman-teman itu bisa punya pengalaman sendiri yang jauh lebih baik ketika dia bisa tahu, oh ternyata paket mahasiswa ini deskripsinya itu ada haircut, hair wash, ada babyliss gitu kan ya. Oh ini salonnya di Medan, misalnya salonnya namanya Zoe Salon ya, kayak gini. Oh jam operasionalnya jam segini, lokasinya detail di sini. Jadi paket apa aja yang ada, jasa apa aja yang ada, barangnya apa yang dijual di salonnya itu semua customernya bisa akses. Nah, kalau untuk teman-teman owner salon, untuk bisa dapat akses marketplace ini, cukup jadi ambek ngene. Aku lali ya durung nang awakmu sin kok tak rono. Hah? ya Iya, Kak lali gimana? durung kan? Durung lah. Oke, Kak Sinta izin saya boleh dimatikan mic-nya? Oke Kak, makasih. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kita balik lagi ya ke aplikasi POS-nya. Jadi aplikasinya itu ada dua aplikasi yang berbeda ya teman-teman. Satu aplikasinya POS, satu lagi aplikasinya itu Marketplace. Nah, jadi di bagian Marketplace, iya kan nggak apa-apa. Nanti itu sesi tanya jawab nggak apa-apa ya Kak, kita on mic aja. Jadi yang lain juga bisa dengerin dan kita bisa interaksi secara langsung. Nah, jadi ini ya di bagian karyawan. Di bagian karyawannya ada siapa aja? Ini kita bisa cek karyawannya ada berapa. Terus juga di bagian member ya tadi saya sebutkan. Kalau teman-teman nih, saya mau tanya nih kayak Kasinta, terus um, ada Arsi Salon ya, Ans Beauty, My Bali ya. Teman-teman di salonnya ada punya membership nggak? Kalau misalnya teman-teman di salon ada punya membership,
Ini bagus banget karena kita bisa bedakan mana yang member, mana yang customer. Karena kadang-kadang ya database ini kan sering ketimpa-timpa kalau misalnya kita nggak catat manual. Tapi kan catat manual juga repot karena kalau misalnya bukunya mungkin hilang atau bukunya basah atau ya bukunya kita nggak tahu di mana, ini bakal ribet banget. Tapi dengan aplikasi teman-teman jadi lebih mudah karena teman-teman udah langsung tahu membernya siapa, customernya juga siapa. Teman-teman bisa tahu detail. Tadi saya disebut ya di bagian metode pembayaran juga kita bisa tambahin metode pembayarannya apa. Nah, di bagian payroll ya ini sebenarnya yang paling oke. Jadi kita mau coba ya. Jadi misalnya kita tambahin payroll. Kita mau gajian misalnya tadi gajian Siti ya tadi ya yang udah ada ininya, yang udah ada treatmentnya. Nah, omsetnya Siti itu ternyata Siti udah ngerjain beberapa treatment nih sampai omsetnya dapat di 390.000. Nah, misalnya kita mau tambahin gaji pokok, misalnya gaji pokoknya misalnya ini 2 juta misalnya. Nah, dari bonus tadi kita mau tambahin, oh omsetnya sekian, mungkin bonusnya 5% ya. Nah, langsung keluar kakak-kakak bonus dari omsetnya berapa. Dan misalnya nih, ini kan udah mau lebaran ya, misalnya ada bonus, misalnya bonus THR, misalnya kita tambahin deh. Misalnya bonus THR-nya misalnya 500.000. Oh, ternyata Siti itu pernah ada mungkin nggak masuk ya, nggak masuk absen. Misalnya kita potong 10.000 misalnya gitu. Nah, langsung kelihatan take home pay-nya berapa. Dan ketika nanti kita simpan, otomatis dari pertanggal hari ini, itu payroll-nya udah langsung kecatat gitu. Jadi next, aplikasi udah tinggal ngitung omset di luar dari kita udah simpan untuk bagian payroll-nya. Gitu. Jadi payroll ini juga salah satu fitur yang disukai di POS Salon kita. Karena payroll ini cukup memudahkan ya untuk menghitung omset ya karyawan udah ngerjain apa aja, jadi kita nggak pusing ngitung udah berapa gitu karena semuanya udah tercatat. Nah, jadi ini laporan inventory tadi saya udah sampai ini ya. Misalnya nih contoh, oh ternyata Hermas itu misalnya udah kosong misalnya gitu. Terus itu yang saldo awal misalnya tadi Makarizo tadi ya itu ada sekitar Makarizo hair terapi ada 233 nih. Nah, kita bisa track barang masuknya berapa, barang keluarnya berapa, saldo akhirnya berapa. Dan ini filenya bisa di-share ya, kakak-kakak bisa jadi file PDF, dan kita bisa akses juga kapan aja sih. Kita bisa atur aja tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, oke. Terus di laporan penjualan ini juga ketahuan. Misalnya hari ini ya, hari ini ada styling catok, harganya 40.000 misalnya gitu. Oh, aku mau ngecek deh, misalnya aku mau ngecek selama 2 bulan, itu udah transaksinya apa aja yang terjadi ya gitu. Nah, langsung ketahuan. Jadi barang apa aja yang terjual ya. Terus juga ini layanan. Nah, ini di bagian karyawan. Oh, ternyata di bagian karyawan Siti ada ngerjain 3 treatment. Terus Rahma ada ngerjain 7 treatment misalnya gitu. Nah, kita bisa lihat di laporan penjualan dan di bagian spesialis ya, ini kelihatan semua ya. Jadi super lengkap kakak-kakak untuk di bagian laporannya. Super lengkap tapi simple tampilannya. Jadi kita lebih gampang ngertinya. Laporan expense kita juga bisa cek ya ada apa pengeluaran apa aja di salon dan kita bisa atur waktunya kapan aja. Nah, jadi nih, oh payroll ternyata dari Desember sampai Maret nih habis misalnya contohnya 13.840. Terus juga sewa bangunan misalnya 200.000. Ini contoh aja ya kakak-kakak. WiFi 750.000, air galon berapa, listrik berapa, uang sampah berapa, makan siang berapa. Jadi kita tahu bukan cuma pemasukan aja, tapi juga pengeluarannya kita tahu. Ini laporan keuangan ya. Nah, untuk laporan-laporan ini kakak-kakak itu cuma bisa diakses sama super admin ya, atau sama owner. Kalau kasir nggak bisa ngotak-ngatik ini. Kalau kasir nanti dia nggak bisa ngecek laporan keuangan, inventory, penjualan expense. Tapi
kasir bisa ngecek laporan kasir dan juga saldo kasir. Jadi kita lihat ya, ini saldo kasir. Oh, di kasir saldo sekarang itu yang ada sisa cashnya ada 2.500.000 gitu. Jadi ketahuan berapa yang disetor, berapa yang belum. Oh, ternyata belum setoran ke owner. Nah, jadi nanti tinggal setor aja kalau misalnya udah mau disetor untuk cashnya. Itu kenapa metode pembayarannya berubah ya, teman-teman. Jadi bukan cuma cash tapi juga ada dari debit, kredit, transfer. Jadi kita bisa sebagai owner ngecek semuanya secara langsung. Nah, jadi ini penjualan hari ini langsung kelihatan. Tadi ya yang udah saya input masuk ya, Kak, gimana kalau ada customer yang sudah booking tapi di cancel? Apakah ada fitur mendelete? Oke, ada Kak. Jadi tadi udah saya sampaikan ya kalau di super admin itu kita bisa delete, kita bisa delete. Tapi kalau untuk kasir kita nggak bisa delete Kak. Jadi hanya untuk super admin aja yang bisa delete. Nah, ini kalau dari segi tampilan ya, tadi kakak-kakak saya sampaikan cukup simple dan mudah dimengerti. Terus juga nggak harus kita paham dulu akuntansi dan lain-lain, karena gampang aplikasinya dipakai. Jadi aplikasinya ini bukan hanya tersedia di Android aja. Kalau kakak-kakak kebetulan di kasir, itu pakainya laptop ya, kita juga bisa akses dari laptop. Kita bisa akses dari laptop. Cukup dari web browser kita ketik pos.salonkita.id. Nah, oke, ini tadi lupa sampai ini ya. Jadi testimoni nih, misalnya nih tadi pelanggannya kita misalnya mau kasih bintang 5, bisa ya. Jadi di bagian testimoni ini bisa diatur. Nah, jadi intinya aplikasinya ini ada 2 ya, teman-teman. Untuk POS salon kita, ini untuk owner salon, dan untuk salon kita aja, itu untuk customer. Jadi kita juga lagi tahap pengembangan juga untuk bisa payment secara langsung, jadi mereka udah tinggal booking, udah langsung bisa datang dan tinggal tunjukin aja. Nah, kalau di marketplace ini, keuntungannya juga ya salah satunya, kadang kalau kita ngetik di Google misalnya salon terbaik di kota Medan misalnya gitu, yang keluar tuh itu aja. Tapi kalau pakai aplikasi ini kita membuka peluang, katakanlah misalnya customer kita dari luar kota gitu ya, dia mungkin ada hajatan lagi, misalnya saya di Medan gitu ya, saya mau ke Semarang nih, saya mau ke Semarang karena ada keluarga yang lagi pesta gitu kan. Terus saya bingung, aduh gimana ya hairdo-nya saya, gimana ya makeup gitu ya. Nah, jadi saya bisa cek kalau salon di Semarang tuh kira-kira salonnya di mana ya gitu. Dan saya bisa langsung tahu harganya berapa. Saya bisa langsung tahu apa-apa aja jasa dan paket yang ditawarkan di salonnya itu. Nah, kalau untuk subscription ya, jadi aplikasinya kita ini itu berbentuk subscription ya, teman-teman. Jadi kita ada paket berlangganan, paket per bulan ada, paket per 3 bulan ada, per 6 bulan, dan juga paket per tahun. Nah, kalau untuk paket nih ya, nggak asik ya kalau misalnya nggak ada hawa-hawa diskon gitu. Nah, jadi untuk paketnya ini ya, teman-teman, kebetulan slide-nya saya belum muncul juga. Nah, jadi kalau untuk paket sendiri ya, itu kalau di harga normal ya, itu kita harganya di 3.500.000 untuk per tahun ya, untuk per tahun. Kebetulan lagi ada diskon di harga 1.499.000, tapi khusus untuk teman-teman owner salon hari ini ya, yang datang hari ini ya, ada Ans Beauty, ada May Bali, ada Kak Maria, halo Kak, Kak Priscilla, Kak Santi, Kak Sinta, dan Kak Sally, ya Kak Mutiara Salon juga, itu ada special discount. Jadi untuk yang mau pakai coba aplikasinya ya hari ini
itu kita diskon dari 3.500.000 jadi 999.000 aja per tahun. Jadi kalau dihitung-hitung ya, aplikasi ini itu dengan harga yang tadi itu satu hari cuma 2.000-an aja. Jadi satu hari 2.000-an kita udah bisa kemana-mana, kita udah bisa sambil mudik salonnya tetap jalan ya, atau pas lagi puasa kebetulan nggak mau ke salon gitu ya, tapi tetap jalan juga salonnya. Nah, jadi ini penawaran yang bagus banget karena aplikasi PO Salon kita ini spesifik memang untuk owner salon. Nah, jadi buat kakak-kakak yang mau untuk berlangganan aplikasinya, nanti boleh hubungi nih Chan ya, boleh chat ke nomor WA yang udah ngechat teman-teman sebelumnya. Jadi itu promonya berlaku hanya hari ini di harga 999 itu. Jadi mumpung ini kesempatan lagi diskon ya teman-teman, diskon istilahnya cuma 2.000-an per hari ya selama setahun dan mempermudah pekerjaan teman-teman di salon, kenapa enggak? Gitu. Oke, itu sesi saya penjelasan tentang salon di antri, terus juga saya kasih tahu ada loh solusi ternyata cukup pakai aplikasi untuk bisa membuat pekerjaan teman-teman sebagai owner salon jauh lebih mudah. Saya buka open Q&A ya sebelum kita tutup 15 menit, 15 sampai 20 menit ya. Untuk yang mau bertanya boleh ketik di chat atau boleh langsung open mic aja. Iki mau 4.000, Pak. 4. Itu kiranya. Oke, untuk Abang Ini, Pak. untuk Kak Saya, ini Pak. nih Dulu. yang maaf saya terlambat masuk. Ini maksudnya beli aplikasi gitu kah? Tadi Kak saya jelasin di awal, oke, nggak apa-apa. Saya jelasin ulang lagi ya. Nah, jadi Kak, saya rekap lagi ya. Mungkin nanti kalau ada yang miss, teman-teman yang udah dengerin webinar dari awal, nanti bisa bantuin ya saya untuk ngerekap ulang. Jadi di awal saya sampaikan ada 5 hal yang bisa membuat salonnya kita diantri. Yang pertama itu kita sebagai owner salon, kita bangun sistem di salonnya kita dan juga ingat kalau ketika berbisnis kita bukan hanya soal dapat uang hari ini aja gitu, tapi juga bisa untuk kita jadi punya uang dan juga punya kebebasan waktu pastinya. Gimana caranya punya kebebasan waktu? Yang pertama, selain punya sistem, yang kedua, kita customer journey ya Kak. Jadi customer journey atau customer service-nya itu harus bagus di salon. Saya tadi ada nyampein juga Kak, banyak beberapa case di salon yang saya temukan kalau dari segi tampilan salon, dari segi alat-alat, dari segi semua-muanya itu bagus. Tapi kenapa ya salonnya juga tidak ramai? Ternyata setelah diulik, alasannya bukan karena alat-alat, bukan karena tempatnya bagus atau gimana, enggak. Karena mereka ngerasa kurang nyaman dengan pelayanan. Nah, pelayanan ini tidak kalah penting untuk kita benar-benar fokus dan serius di situ. Jadi kita nggak akan gampang terganggu dengan kompetitor atau teman-teman kita yang lain ya yang mungkin mereka bisa bikin harga banting-banting gitu. Jadi kayak bisa bikin harga jauh lebih murah daripada harga yang kita tawarkan. Jadi kita harus banyak benar-benar mainnya di servis. Nah, jadi di bagian servis tadi salah satu etiket atau salah satu hal-hal yang mungkin dilupakan ya ketika customer datang, kita harus ingat juga customer yang datang ke salon itu orang-orang yang punya budget untuk memang perawatan gitu, karena mereka berani datang ke salon berarti kan berani untuk membayar. Artinya dari segi kebutuhan pokok dan lain-lain ya mereka udah bisa juga gitu di situ. Jadi kita nggak perlu ngerasa minder kalau ada salon yang mungkin memberikan harga jauh lebih murah daripada kita. Asal
selama customer service kita bagus, pasti akan membuat customer kita datang terus ke salonnya kita. Jadi misalnya contoh ya tadi di bagian karyawan juga jangan mengganggu mungkin customer kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang annoying atau maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pribadi. Misalnya contoh pertanyaan pribadi kayak basa-basi yang apakah udah nikah atau belum atau apa gitu ya. Karena kadang-kadang bisa jadi ada customer kita yang tidak suka dengan basa-basi seperti itu gitu. Jadi kita harus ngajarin juga ke karyawannya kita kalau hal-hal seperti itu tuh kalau bisa dihindari. Dan mungkin selama treatment customer ngerasa tidak nyaman karena karena beauty specialist mungkin ngobrol dengan beauty specialist yang lain dan ngobrolnya itu sampai kayak yang mengganggu. Nah, itu juga salah satu hal yang bikin gak nyaman di salon atau di barbershopnya. Terus juga ada lagi nih kalau di salon ya, tadi saya sampaikan juga, kita mungkin tips ya sedikit. Kadang customer itu nggak tahu habis dari treatment kita ini mau ngapain lagi. Misalnya contoh mungkin ada customer yang dia baru pertama kali smoothing atau pertama kali cream bath atau pertama kali babyliss dan lain-lain. Nah, kita mungkin bisa kasih saran juga, bukan saran tapi kita kasih arahin ke karyawannya kita untuk ketika ada customer yang datang, kita juga memberitahu gitu kayak hai kak, ini sekarang kita mau misalnya kita mau cutting dulu ya, kita mau cutting rambut dulu ya, nanti setelah cutting baru kita masuk lagi ke bagian misalnya kita cuci rambut ya, nah setelah cuci rambut baru masuk lagi ke bagian apa lagi. Jadi memang perlu kita untuk ada komunikasi seperti itu. Oke, nah yang ketiga tadi saya sampaikan juga kita berilah juga mungkin rekognisi untuk karyawan kita gitu ya, rekognisi supaya mereka kita lebih dari salonnya kita. Kita kasih rekognisi kecil, kita kasih mungkin rekognisi yang skala besar dalam kondisi bonus yang jauh lebih besar ya, karena mungkin ini menjelang lebaran salon makin rame, terus juga kita ngasih misalnya nih kayak the best karyawan atau the best beauty specialist bulan ini atau the best specialist per 3 bulan gitu ya, dan mungkin hadiahnya nggak harus hadiah yang skala besar tapi bisa hadiah yang membuat mereka makin semangat untuk oke, ada yang open mic ya? Oke, tadi kakak owner barbershop ya, boleh kak mic-nya dimatiin dulu. Jadi biar fokus. Sorry ya kak, ini jadinya Kak Mutiara Salon itu jadi host. Izin kak, boleh diklik di bagian ini yang mic-nya masih on. Kita bikin tapi tidak ada apa-apa gitu untuk menjelek penggunanya. Saya terlambat masuk Indonesia. Tolong. Oke. Udah jelas? Oke ya, kita lanjut. Nah, selain kita memperhatikan juga karyawan kita, tapi dalam artian untuk menjaga profesionalitas kerja, nah di bagian karyawan kita juga kadang-kadang gini nih, owner salon ngalamin problemnya. Aku udah ngerasa aku udah ngasih yang terbaik lah untuk mereka. Aku udah ngasih mungkin gaji yang cukup lumayan, tapi mereka juga kadang-kadang nggak stay juga gitu. Kita harus tanya ke karyawannya kita, mereka ekspektasinya apa sih ketika bekerja di kita gitu. Jangan-jangan angka yang kita kasih memang mungkin udah cukup besar buat mereka, tapi misalnya
dari segi ekspektasi mereka nggak dapat waktu libur yang sesuai dengan keinginan mereka misalnya, atau hal-hal lainnya yang mempengaruhi gitu. Nah, jadi kita sebagai owner harus proaktif juga untuk mendengar ya kira-kira karyawan kita itu mereka itu ekspektasinya apa. Jadi tidak terlalu kaku, tapi juga tidak terlalu bebas gitu. Karena ketika kita owner salon juga terlalu membebaskan karyawannya kita, otomatis tidak ada peraturan. Dan tidak ada peraturan itu yang membuat situasi di salon juga pasti tidak baik untuk customer, karena pasti customer jadinya ngerasa kurang nyaman karena ya itu tadi, karena nggak ada mungkin rules ya, SOP atau peraturan yang membuat customer kita ngerasa kok karyawannya kok sesuka hati ya nge-treatment saya, dan itu juga yang bikin dari segi customer jadinya males untuk balik. Jadi kita harus memperhatikan sinkronasi tadi antara komunikasi kita dengan karyawan kita dan juga gimana ekspektasi kita karyawan kita memperlakukan customer kita supaya dua-duanya sinkron. Nah, terus tadi saya juga ada sampaikan selain itu juga owner salon harus punya kemampuan untuk bisa mengorganisasi. Karena kadang-kadang gini, di bagian gaji karyawan udah oke, di bagian gaji karyawan udah bagus, tapi ternyata di bagian inventory ya, itu jadinya agak boncos karena ya itu tadi, karena banyak yang misalnya treatment karyawan pakai tapi nggak sesuai, misalnya ketika mau cream bath, terus juga ketika mau cream bath krimnya mungkin kebanyakan yang dipakai sama karyawannya kita. Nah, kita butuh olah namanya inventory. Oke, sebentar. Oke, nah jadi buat Kak Maria yang baru gabung juga, untuk mempermudah mengorganisir, untuk mempermudah payroll, dan juga untuk mempermudah kita nge-tracking transaksi karyawan, kita butuh yang namanya tools tambahan supaya owner bisa jalan-jalan, tapi bisnis juga tetap jalan. Nah, jadi tadi saya sampaikan ya, kalau kita punya aplikasi namanya POS Salon Kita. Jadi aplikasi POS Salon Kita ini fungsinya untuk mempermudah, fungsinya untuk mempermudah owner salon supaya owner salon itu bisa punya akses yang lebih untuk nge-tracking salon dan juga barbershopnya. Oke, nah kalau untuk aplikasinya ya Kak Maria, aplikasinya ini itu bentuknya subscription. Bentuknya subscription artinya bentuknya itu berlangganan ya, berlangganan. Kita ada open access untuk berlangganan selama 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan juga per tahun. Nah, tapi kita punya promo untuk selama per tahun nih promonya. Jadi untuk selama per tahun promonya ya, itu kita bisa dapat harga dari harga 3.500.000, khusus hari ini ya, itu ada di harga 999.000 aja. Nah, itu ada di sending juga ya oleh admin ya, ada gambar, ada promonya ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau untuk coba POS salon kita bisa juga kok open untuk coba dalam 1 bulan. Jadi nggak harus, kita dapat fasilitas apa aja Kak dari SOP tersebut. Oke, Kak Santi. Tadi yang saya udah share ya videonya, mungkin tadi ada yang terlewat, nggak apa-apa, saya share ulang lagi. Fasilitas yang didapat dari POS salon kita ya. Sebentar, saya share dulu.
Oke, udah kelihatan? Oke. Nah, jadi yang didapat ketika kita berlangganan POS salon kita itu, jadi ini tampilan aplikasi yang sudah berlangganan ya. Nah, kita bisa kelola inventorinya kita. Kita bisa kelola inventorinya kita, kelola barang, stok barang, berapa yang terjual, berapa barang yang masuk, berapa barang yang keluar, itu kita bisa cek di bagian barang, dan juga di bagian jasa, kita bisa update berapa paket atau berapa jasa yang ada di salonnya kita. Nah, kita juga bisa update paket, dan kalau di salonnya kakak ada loyalty program ya, maksudnya ada program untuk bikin customer happy dengan misalnya, oh kalau misalnya kamu smoothing misalnya beberapa kali, kamu dapat hadiah gitu. Nah, itu bisa diakses dari sini. Jadi kayak kita bisa juga nambahin hadiah di situ. Dan juga kita bisa cek expense atau pengeluaran, berapa pengeluaran yang terjadi di salon dan juga barbershopnya teman-teman. Jadi di bagian expense ini ya kita bisa tambahin expense-nya kita apa, dan owner salon ya itu bisa ngecek ada berapa ada berapa karyawan dan juga customer yang datang. Ada berapa member atau berapa customer yang datang ya. Jadi di bagian customer, nah ini kan juga yang paling sering dikeluhkan ya oleh owner salon. Kalau catat di buku kan kadang kita lupa. Ayana tuh ternyata ada 2 misalnya. Ayana 2, Ayana 3, Ayana 4 gitu kan. Nama orang kan bisa banyak ya. Nah, jadi dengan fitur customer ini, kita jadi bisa tahu gitu, customer kita ada berapa yang datang. Nah, terus juga di bagian member. Di bagian member juga member bisa tracking, kita bisa tracking siapa yang datang membernya kita. Jadi kita nggak perlu repot lagi bikin-bikin pakai buku karena udah ada list dari member dan customer kita. Jadi kalau customer kita ada 10.000 customer, ada 2.000 customer atau bahkan 100.000 customer ya, itu semuanya bisa tersave. Jadi teman-teman nggak perlu repot lagi harus catat-catat di buku. Nah, yang paling penting Kak, itu di bagian payroll sebenarnya. Jadi di bagian payroll ya, kalau kakaknya di salon udah ada karyawan, kita bisa langsung tracking ada berapa karyawan kita dan berapa omset yang mereka hasilkan selama periode tertentu. Jadi kita tinggal masukkan aja, misalnya gaji pokoknya berapa gitu ya, kita masukin gaji pokoknya. Nanti di omset kita bisa kasih persenan, apakah 5% atau 10%, misalnya contoh 5% ya. Nah, kebetulan per beberapa hari ini yang dikerjakan itu baru 390.000 misalnya gitu. Nah, jadi bonus dari omsetnya ada 19.500. Ini hanya contoh ya, Kakak. Jadi bonus lainnya, misalnya bonusnya kita tambahin nih, misalnya bonus lebaran misalnya 100.000. Tapi ada potongan, karena mungkin karyawan kita absen atau ada hal-hal tertentu ya, misalnya kita potong di harga 10.000 misalnya potongannya. Nah, kita langsung tahu. Jadi di bagian take home pay berapa gaji atau berapa bayaran yang kita akan bayarkan ke karyawan kita. Jadi ini juga mengurangi miss. Jadi kita nggak khawatir gitu loh, takutnya salah catat atau gimana karena dari aplikasi ini semuanya bisa tracking. Dan kita bisa keluarkan payroll sesuai dari berapa omset yang dihasilkan dari karyawan kita. Nah, oke. Selain payroll, kita bisa ngecek laporannya secara lengkap. Jadi laporan inventory, laporan penjualan, laporan expense, laporan keuangan, sampai laporan kasir dan saldo kasir kita ada berapa, itu semuanya bisa dicek dari aplikasi ini. Nah, kalau untuk update transaksi ya, kita bisa klik di tengah ini, di tombol merah ini. Apakah transaksinya onsite atau booking, semuanya kita bisa pilih ya. Nah, ini contoh yang udah kita buat tadi ya. Jadi di sini kebetulan transaksinya udah selesai.
Tapi kalau teman-teman kenapa sih kok bisa sambil jalan-jalan tapi salon tetap jalan gitu ya? Karena ketika kita bikin transaksi, misalnya contoh ya, kita bikin transaksi, misalnya ada nih customer yang datang, dia mau treatment misalnya makeup and hairdo misalnya gitu. Nah, jadi di makeup and hairdo untuk di handlernya kita bisa masukkan ada beberapa handler ya. Super admin ini owner, admin manager itu orang kepercayaan teman-teman di salon ya. Terus juga ada kasir dan juga ada spesialis. Misalnya mengerjakan spesialis ya teman-teman. Misalnya satu nih yang ngerjain ternyata ada dua, ada satu misalnya atas nama Rahma gitu ya, satu lagi atas nama Mai misalnya. Kita tinggal tambahin fee-nya mau berapa. Jadi dari fee-nya ini ditambahin sesuai dari total makeup and hairdo supaya nanti di bagian payroll langsung ketahuan berapa yang mereka kerjakan. Jadi misalnya ternyata ini bagi dua ya, mereka masing-masing 50% misalnya gitu. Nah, jadi di bagian sini kita tinggal bagi aja. Jadi ini bisa misalnya satu treatment yang mengerjakan beberapa orang, kita bisa langsung input. Nah, kalau kita klik simpan, kakak bisa lihat ya, itu nanda sedang berlangsung, artinya ini lagi dikerjakan di salon, tapi belum selesai. Nah, jadi nanti kalau misalnya sudah selesai, teman-teman bisa update dari sini, tinggal klik bayar aja, dan tinggal pilih metode pembayarannya. Untuk metode pembayaran ini juga teman-teman bisa tambahin sendiri, entah itu debit, QRIS, transfer ya, transfernya bisa dari misalnya dari bank BNI, BRI atau yang lain. Jadi semuanya bisa. Nah, kalau di sini ya misalnya kita tambahin cash. Dan terganti ya, selesai. Jadi untuk aplikasi POS-nya ini itu cukup simpel. Jadi kakak owner nggak perlu pusing-pusing lagi untuk ngitungin omset, pengeluaran, berapa gaji karyawan, semuanya itu udah cukup satu kali klik. Dan semua ini itu bisa diakses bukan cuma dari Android aja, tapi dari laptop juga bisa. Dan ini kita punya empat jabatan ya, atau istilahnya empat jenis akun ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, itu ada akses untuk super admin, admin manager, kasir, dan spesialis. Jadi kasir tampilannya nggak akan selengkap ini, Kak. Jadi di bagian kasir itu hanya bisa akses untuk laporan saldo kasir dan juga laporan kasir aja. Jadi kalau untuk kayak laporan penjualan, laporan inventory, itu hanya super admin aja yang bisa akses. Kalau spesialis, dia cuma bisa akses ada berapa omset yang mereka hasilkan dan berapa customer yang mereka sudah kerjakan. Jadi kalau seperti itu juga bikin karyawan kita makin semangat Kak kerja di salon. Karena kan gini ya, saya juga ketemu ya beberapa case di salon. Jadi ketika kita sampai ke salon ya, terus kayak udur-uduran gitu, kayak udah deh kamu aja ngerjain, udah kamu aja yang ngerjain gitu kan ya. Padahal kalau dia makin banyak kerjain, otomatis kan makin banyak ya, makin banyak hal yang makin banyak bonus yang dia bisa dapetin. Nah, tapi karena ada bagian spesialis ini dan tampilannya khusus untuk spesialis, spesialis kita jadi tahu, oh hari ini aku udah ngerjain omset sekian. Dan tadinya yang udur-uduran, jadinya karena mereka tahu targetnya berapa dan berapa kurang targetnya yang kakak-kakak owner targetkan ke dia jadi bisa gini, oh itu ada customer yang datang gitu kan, berarti semangatnya pasti beda untuk melayani customer dan itu akan menambah juga customer service di salonnya teman-teman. Jadi salonnya teman-teman juga dari segi customer service juga pasti naik gitu. Oke Kak, sampai sini ada yang masih bingung dan pengen ditanya? Kak mau gabung dong berlangganan. Oh oke Kak, boleh Kak Mai. Nanti Kak Mai boleh chat ke adminnya kita ya untuk berlangganan karena pas banget cuma hari ini ya itu harganya lagi diskon spesial hari ini dari 3.500.000 ke 999.000 aja dan itu cuma hari ini aja ya. Aku gaptek bisa Kak dipandu. Oh, bisa, Kak. Jadi kita juga punya layanan customer service ya. Terus untuk e-book dan juga untuk
video-video tutorial kita semuanya lengkap, tapi nanti nggak apa-apa, kita ada customer service yang bakal ngejelasin gimana caranya supaya kakak bisa mudah pakai aplikasi ini dari awal sampai akhir. Bukan cuma nanya soal aplikasi ya kakak, tapi juga kalau misalnya kakak mungkin ada yang mau dibahas lagi seputar salon ya, mungkin ada di salonnya kak, aku ngalamin case kayak gini gitu kan. Kalau menurut kakak gimana? Kira-kira pernah nggak ada owner salon yang mengalami juga gitu? Jadi kita sambil sharing-sharing juga ya di sini. Oh ada Kak Eva Darosa. Halo Kak Eva. Kakak salonnya dari mana Kak? Ada Kak Maria ya, tadi belum sempat kenalan. Kak Maria salonnya di mana Kak? Sambil saya pengen tahu juga ya, teman-teman ada punya berapa karyawan? Tadi kayaknya Kak ini ya, tadi siapa ya yang punya 13 karyawan tadi? Itu pasti rempong banget itu kalau misalnya nggak ada aplikasi yang bisa bantuin. Karena pasti repot kalau pakai catatan manual. Dan kalau karyawannya jauh lebih banyak, otomatis kan yang dihandle dari segi customer kan juga banyak. Nah, customer yang banyak itu kalau juga tidak diolah, sayang. Jadi kalau misalnya kita bisa kumpulin database-nya di dalam satu aplikasi, itu pasti juga mempermudah kita, kalaupun nanti ada promo atau ada hal-hal urgent yang kita bisa tinggal hubungin. Oh iya, tadi Kak Maria juga saya lupa jelasin ya, tadi mungkin kelewatan. Jadi untuk mitranya salon kita ya, itu juga dia dapat akses untuk bisa ngasih tahu ke customernya jauh lebih banyak. Kalau di kalau di salonnya ini itu ada treatment yang mereka bisa melihat langsung harganya berapa, treatmentnya apa, dan itu bisa dilihat dari marketplace-nya salon kita. Nah, jadi dia bisa lihat nih, dia bisa pilih. Kalau misalnya di Salon Medan ada White House Salon, terus ada di Karawang misalnya, ada di Medan, ada di Bogor, ada di Langsa, ada di Bekasi, ada di Kupang, terus ada lagi di kota-kota lain ya. Jadi dari sini kita bisa menjangkau customer yang jauh lebih banyak lagi. Jadi kalau jadi mitra PO Salon kita, otomatis akses untuk bisa masuk ke sini juga membuat customer kita jadi bisa lebih punya pilihan gitu loh mau ke salon mana. Dan juga bisa cek langsung harganya berapa. Saya Pekanbaru, kalau 1 bulan berapa harganya? Oke, kalau untuk per 1 bulan Kak, ini kan kebetulan kita promo 999 untuk per tahun ya di hari ini. Kalau untuk per bulan itu harga aslinya tuh di sekitar 329, tapi di bulan ini untuk per bulan itu di 249 ya Kak. Iya, jadi mungkin kakak-kakak yang mau coba dulu per bulan ya bisa. Jadi untuk di per bulan harganya di 249.000. Nanya Kak, itu harga paketnya cuma sistem dan aplikasinya aja atau juga sama tablet atau pakai HP Android masing-masing? Oke Kak Tia, jadi kalau untuk POS salon kita ya, kita berusaha untuk ngasih yang semudah mungkin untuk para mitranya kita. Jadi aplikasi ini itu bisa diakses dari Android masing-masing Kak. Jadi kalau kakak kebetulan udah ada admin ya, udah ada admin, terus kemungkinan adminnya pakai HP Android atau misalnya memang udah ada HP dari kantor gitu ya. Nah, jadi bisa langsung diakses aja Kak dari HP Android-nya. Jadi kita nggak perlu lagi pakai tablet atau apa gitu ya. Tapi kalau misalnya kakak punya tablet sendiri, kakak juga bisa akses kok dari tablet itu. Jadi kita nggak harus kasih external device, nggak harus, karena kita berusaha supaya aplikasinya kita itu sangat mudah dipakai walaupun tidak pakai device tambahan dari kita. Wah, Kak Eva nih di Pekanbaru di kotanya ya, Kak? Udah lama juga sih saya nggak ke Pekanbaru.
Nah, jadi aplikasi POS ini ya, itu saya saranin mumpung sekarang masih di awal Ramadan ya, punya aplikasinya. Jadi nanti ketika menjelang Lebaran, ketika salon lagi rame-ramenya, kakak-kakak itu bisa tahu berapa ya omset selama aku bulan puasa ini dapat. Memang sih kalau catat manual bisa ya tahu omsetnya berapa, tapi lama. Kita harus ngitung lagi, kita harus pakai kalkulator lagi, capek. Jadi kalau ada yang mudah ya, kenapa kita harus pilih yang sulit gitu? Sementara kalau dengan harga promo tadi ya di 999.000, itu aplikasi ini tuh ibarat kayak teman-teman itu sebenarnya kayak 2.000 per hari aja. Jadi dari segi aplikasi tampilannya mudah dipakai, terus juga kita nggak butuh tahu tentang accounting, nggak perlu harus ahli-ahli banget teknologi, enggak. Jadi memang aplikasi yang mudah digunakan, tampilannya juga simple dan enak juga untuk kita pantaunya ya, jadi nggak harus high tech gimana-gimana banget. Jadi cukup kayak pakai aplikasi biasa aja, mudah diakses dan harganya juga sangat terjangkau. Oh iya, itu ada di share ya sama adminnya kita, sama Michannya kita. uh, itu downloadnya tadi PS tadi di mana ya Kak? Kalau download ya Kak, itu kita dari Play Store. Jadi di Play Store ini Kak, POS salon kita. Nah kalau untuk iOS ya, iOS user bisa dari Safari ya, bisa dari Safari buka aja pos.salonkita.id. Nah, ini untuk aplikasi POS-nya ya. Kalau untuk aplikasi marketplace-nya yang tadi saya sampaikan ya, itu ada satu lagi. Jadi ada dua aplikasi berbeda. Satu untuk aplikasi owner salon dan satu lagi aplikasi untuk customer-nya salon. Jadi aplikasi ini juga dari segi memori nggak berat ya kakak. Jadi nggak harus butuh device yang harus butuh memori besar, nggak juga. Nah, dari teman-teman owner salon yang udah pakai nih, pada suka banget sama aplikasi ini. Nanti kita yang isikan sendiri ke aplikasi ini ya, Kak. Maksudnya isikan ini gimana ya, Kak? Maksudnya isikan itu apakah isikan jasanya atau gimana? Oh, artinya setiap hari kan kita ada transaksi. Iya Kak, jadi aplikasi ini Kak itu untuk 4 divisi yang berbeda. 4 divisi yang berbeda, ini saya share ya Kak, kalau untuk input transaksinya lagi. Nah, jadi kita klik tambah nih Kak, baru on-site. Nah, kalau Kakak ada kasir, kasir Kakak juga bisa menambahkan ini. Nah, jadi kalau untuk kasir tampilannya agak beda ya Kak. Jadi kalau untuk kasir nggak selengkap ini karena ini tampilan untuk owner salon. Jadi kalau untuk kasir nggak ada payroll, laporan inventory, penjualan, expense, keuangan nggak ada. Kalau kasir dia hanya laporan kasir dan saldo kasir dan juga member dan customer. Nah, kalau walaupun nanti diinput sama kasir kakak, diinput oleh kasir kakak, kakak tetap bisa tracking ini, kakak tetap bisa baca. Maksudnya tetap bisa tahu siapa yang lagi treatment,
dikerjakan oleh siapa, itu semuanya kakak bisa checking. Jadi ini pilih onsite, kita coba lagi ya. Kita coba misalnya ini kebetulan customer yang udah pernah ke salonnya kita, tapi kalau belum nanti bisa ditambahin aja Kak, bisa di daftar baru. Misalnya ini ya, nah kita tinggal tambahin aja treatmentnya. Jadi kita tambahin di bagian barang, di bagian jasa dan juga paket. Kita masukkan treatment apa aja yang ada di salonnya kita. Misalnya ini Ayi mau misalnya styling wave atau curly. Nah kita bisa update Kak karyawannya atau handlernya siapa. Misalnya kita kasih ini ya. Nah, di bagian fee, supaya nanti mempermudah untuk penghitungan payroll, kita masukkan, Kak, sesuai dengan harga. Jadi di sini juga kita bisa kasih diskon, Kak. Diskonnya apakah berbentuk nominal atau persen kita bisa kasih. Misalnya katakan ya, kebetulan hari ini ada diskon spesial ulang tahun salon, misalnya gitu ya. Diskonnya 10.000 setiap treatment misalnya. Nah, jadi harganya 60.000 jadi 50.000. Nah, nanti di handlernya kita tinggal masukkan aja. Harganya sama, 50.000. Nah, untuk waktu transaksi, misalnya nih kakak udah kebetulan nge-treatment duluan, tapi belum diupdate, kita bisa kok update dari sini. Dari super admin. Nah, kalau kakak klik simpan, nah, nanti dia bakal tulisannya sedang berlangsung. Jadi, walau kakak lagi nggak di salon, entah mungkin lagi ada ada kemana ya, entah lagi ada acara, atau lagi jalan-jalan, atau lagi liburan, ketika salon buka, kakak bisa ngecek ada berapa yang lagi treatment, ada berapa yang lagi treatment, berapa yang selesai, siapa yang mengerjakan, itu semuanya bisa langsung dicek dari satu aplikasi aja, dari satu klik aja. Nah, kalau nanti dia udah bayar, Kak, kalau dia udah bayar, kita pilih klik bayar. Nanti ada pilihan apakah pembayarannya cash, debit, QRIS, atau transfer, dan ini bisa kita tambahin sendiri sesuai dengan yang ada di salonnya kita. Kalau nanti dia udah selesai bayar, dia akan muncul statusnya jadi kayak selesai kayak gini. Oke, semoga menjawab ya, Kak Maria. Ya, jadi setiap hari ada transaksi, setiap hari kita isi. Nah, jadi supaya bisa ngecek laporannya berapa Kak penjualannya. Jadi dari sini kan kita bisa tracking ya, kita bisa tracking. Misalnya ini contoh kita mau cek penjualan dari bulan November sampai bulan April misalnya gitu. Nah, tuh kelihatan semua. Aplikasi itu, menurut lebih. Ini mau kan? Tadi ada yang on mic. Oh, Kak Maria ya? Iya. Ada yang mau ditanya lagi, Kak? Ya? Enggak, terima kasih. Oke, kalau mau ditanya dari chat, nggak apa-apa ya. Saya izin bisukan supaya yang lain tetap bisa fokus. Tadi ada pertanyaannya. Kak, kalau misalnya nanti kita dapat nanti kita berlangganan dapat tutorial juga kan untuk cara-cara ngisi datanya biar bisa ngajarin admin salon. Iya Kak, nanti kita ada tutorialnya juga. Kita ada bentuk e-book, ada bentuk video dan juga customer service ya. Jadi nanti kita bisa atur schedule juga Kak untuk telepon. Jadi biar bisa kakak-kakak lebih dapat akses full lagi. Iya Kak Siti. Oke Kak, nanti boleh chat ke adminnya kita ya. Iya, sama-sama Kak Maria. Oke, boleh Kak Mai. Kalau mau coba 1 bulan dulu ya, nanti boleh dihubungin ke admin. Tapi untuk promonya itu di bulan ini, sorry, di hari ini ya, hari ini aja, promo langganan per tahun
Harganya dari 3.500.000 untuk per tahun ya, jadi cuma 999.000 aja. Oke Kak Sally, siap. Mumpung lagi promo ya, 999.000 satu tahun. Jadi per hari tuh kalau dihitung-hitung tuh cuma 2.000 satu hari. Kalau untuk Kak Maria gimana? Kira-kira aplikasinya ini yang dibutuhkan nggak sih di salonnya? Kalau kamu Tiara gimana? Kak Eva? Kak Santi? Kalau ada pertanyaan lagi masih boleh ya Kak? Sebelum kita tutup. Iya Kak, benar. 999.000 itu selama satu tahun ya Kak. Kalau yang 249 itu untuk satu bulan. Jadi kelihatan ya Kak perbandingannya satu bulan sama per tahun. Jadi mending per tahun kan ya. Jadi selain lebih hemat juga, jadi nggak pusing juga gitu harus lanjut. Karena kalau kayak 249 kalau dihitung-hitung tanpa promo, otomatis 249.000 itu selama 12 bulan itu bisa jadi mahal banget. Nah, ini juga laporannya kita bisa share ya, bisa share filenya. Dan kalau butuh untuk dicetak juga bisa dicetak. Oke Kak, kalau nggak ada pertanyaan lagi, eh, izin ya Kak, foto bareng. Boleh di on cam-nya kalau lagi bisa on cam. Oke, kayaknya lagi pada nggak bisa on cam ya. Oke, nggak apa-apa Kak. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, jangan segan-segan untuk tanya ke adminnya kita ya, Michan Salon kita. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di salonkita.id, di TikTok, di IG, di Facebook, ya, dan juga di YouTube. Karena kita sering ngadain juga promo-promo yang seru, ya, konten-konten yang bagus-bagus untuk para owner salon. Jadi di follow biar nggak ketinggalan update-nya. Dan juga di save ya nomornya Michan. Jadi nanti kalau Michan juga ngasih promo ya, jadi teman-teman juga bisa baca. Oke, tapi sebelum saya tutup nih, siapa nih dari teman-teman yang mau berlangganan, yang mau cobain aplikasinya?
Oke. Eh, Ya, kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi, ya nanti boleh langsung aja chatting ke admin. Makasih kakak-kakak semua untuk partisipasinya hari ini ya. See you di kelas salon kita lainnya, karena kita juga kadang-kadang ada kelas bukan cuma bahas seperti ini ya, kita juga ada kelas digital marketing, kita ada kelas-kelas lain yang pastinya mensupport teman-teman semua owner salon supaya bisa makin scale up lagi dan salonnya makin berkembang lagi. Amin ya. Oke, masih kakak semua. Lancar puasanya buat kakak yang berpuasa hari ini ya. Semangat, semangat kerja, semangat cari cuan supaya makin banyak omsetnya menjelang Lebaran ya. Iya Kak Santi, sama-sama. See you di kelas-kelas salon kita lainnya. Dadah teman-teman semua. Selamat siang. Assalamualaikum.